Hai Leo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan zodiak kalian di bulan September. Eh, Seperti biasa ini general dan timeless reading, artinya general nggak ada nama kamu ya. Jadi untuk semua Leo, timeless artinya kapanpun kalian mendapati ini video adalah waktu yang tepat untuk kalian untuk nonton. Eh, timeless untuk kamu semua yang punya Leo di bercat kamu, eh, pesan ini bisa untuk kamu dan cross watcher, artinya siapapun yang punya koneksi dengan Leo tergantung intensitas koneksi kamu, pesan ini juga bisa untuk kamu karena yang paling common adalah energi kita suka ketukar ya. Daripada gue jelasin lebih banyak, mendingan gitu aja deh. eh Kalau jadi ambil yang sesuai, jangan dilepaskan, jangan nggak bisa ngomong gue, bu, nggak bisa ngomong. Lepaskan yang tidak sesuai, oke? Okay? Otak gue jalannya lebih cepat daripada cakra gue, tenggorokan gue. Oke. Okay. Kalau memang tidak sesuai, lihat moon sign, rising atau ascendant sign kalian, Venus, Mars, Jupiter atau bahkan North Node kalian. Ya, yang pasti sun sign juga lah gitu kan. Kalau ingin tahu apa yang akan prediksi nyata terjadi secara real ke kita, itu nontonnya rising atau ascendant sign. Kalau pengen tahu dia kenapa sih mikir gitu, kenapa sih dia melakukan itu gitu, nontonnya moon sign kalian ya. Karena moon sign itu tentang perasaan dan emosional kita, dan kebanyakan orang nggak sadar mereka berpikir bertindak itu berdasarkan apa yang dia rasa. Oke. Okay? Dan kalau masalah relationship ya itu, nontonnya buat cewek nontonnya Venus dan Jupiter, kalau cowok nontonnya Mars dan Jupiter. Kalau untuk sun sign itu adalah soul journey kita secara inward, secara dalam kita ya. Uh, itu lebih menerawang gitu tentang alam bawah sadar kita. Untuk apa sih tadi? North Nodes itu untuk takdir kita atau nasib kita ke depannya, oke? Okay? Sedangkan kalau kalian ingin tahu tentang karir, gue saranin untuk nonton Saturn sign kalian, oke? Okay? Right, langsung aja ya. Oh iya, untuk yang belum tahu, by the way, semua ini di awal ini kalau emang kalian sudah tahu, udah ngeletek, ngelotok maksudnya, ya kalian bisa langsung skip. Nah, untuk kalian yang belum tahu, gue itu create playlist berdasarkan pertama bahasa, kedua tema, ketiga waktu. Ya. Waktu artinya bisa bulanan, mingguan, atau harian. Tema bisa jadi kayak seperti contoh semua tentang kamu, atau lewat jam malam, atau soul connections, atau edisi purnama kayak gitu-gitu ya kan. Nah, ada yang ketiga tentang bahasa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Italia, ada bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu masuk ke channel gue gitu, kamu masuk ke channel gue dan nyari berdasarkan video yang gue upload, mabok, kalian bakalan mabok. Jadi masuk ke channel gue, cari ke bagian playlist, di situ ada playlist berdasarkan tema, judul, waktu, dan juga bahasa. Oke, jadi udah ramai kok, walaupun gue masih baru, udah ramai kok. Jadi silakan ngobrak-abrik ya. By the way, untuk semua subscribers, makasih banyak atas supportnya, likesnya, commentsnya, bahkan donasinya ya. Untuk yang baru kali ini nonton gue, kalau emang ya dicoba dulu ya, kalau emang suka cara gue baca, jangan lupa untuk jempolnya dan subscribe-nya. Oke, langsung aja ya. Seperti biasa, oracle card udah gue tarik untuk Leo di bulan September. Tema reading kalian dari Mystical Wisdom ya, dapat 2 kalian, yaitu Dragonfly, live life to the fullest. Jadi hidup, jalani hidup sepenuhnya seperti dragonfly. Dan karena abis itu ada memories, cherish memories of loved ones.
Eh, Kalian lagi suka bernostalgia ya, ya kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asal jangan lupa kalau sekarang kalian hidup juga, ya ini kontradiksi sih, ini kontradiksi. Nostalgia, kita wasting our time. Yang kalian disuruh untuk jalani hidup sepenuhnya. Nah, kalau kalian sedang selalu diangan-angan, artinya kalian tidak hidup, tidak menikmati yang sekarang, ada di present moment. Nah, kalau dari Goddess Guidance, ulala, kalian dapat Dana High Priestess, energi Pisces. You have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Kalian bisa membantu orang lain melalui pengajaran spiritual kalian. Mungkin kalian embodied energinya si Pisces, ya kan? Yang kedua dari Goddess Guidance ini ya, jadi advice. Divine patience. Be honest with yourself. What is your heart's true desire? Jadi jujurlah pada diri kalian sendiri. Apa yang membuat kalian tuh berbunga? Hati kalian itu. Lihat gambarnya juga udah ngerti kan kalian? Dari Universe Tarot, dia bilang, the moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Okay. The moment. Jadi ketika di saat saya mulai menghargai kedamaian dalam diri dan berserah akan hasil, adalah saat dimana semesta mulai benar-benar bekerja untuk kita. Nah, dari mystical shaman, kartu baru gue yang gue belum biasa, jadi gue akan baca ya, kita sama-sama belajar ya dan membiasakan diri untuk menggunakan kartu ini. Jadi nanti kita langsung gue nggak pakai kartu, gue nggak pakai baca-baca lagi, dan kalian juga oh ya gue ngerti gitu. Kita udah sehati ntar. Oke, kalian dapat the curse. Dalam ya, by the way. Saturn gue di Leo. Kesel kesel dapat beginian, dan tadi udah gue sempat baca, dan itu bener banget. Oke, the curse, esensi dari kartu ini adalah the curse refers to the limiting stories of our ancestors and the karma from former lifetimes that preordains the events of our lives. Jadi the curse itu maksudnya adalah tentang semua cerita-cerita dari buyut kita, dari kakek, itulah pokoknya yang membatasi, cerita-cerita yang membatasi dari mereka, dari bahkan dari generasi. And the karma from former lifetimes, ya, kan itu karma ya, dari hidup yang turun temurun, yang mengorder the events of our lives. Dia yang mengatur kehidupan di kita sekarang. It is the source of negative patterns, and it can show up as a disease, a destructive force, or a blockage on our creative energy. Jadi ini adalah sumber dari pattern negatif, dan ini bisa muncul sebagai penyakit, destructive force, jadi kekuatan-kekuatan yang merusak, atau juga block di energi kreativitas kita.
The chorus holds us hostage to a false story that we confuse for reality. Jadi ini kutukan ya, the curse itu kutukan yang menahan kita atau yang menghambat kita menjadi hostage, jadi tawanan di dalam cerita yang salah, cerita yang cerita palsu atau cerita salah tentang, dan membuat kita bingung, confused, yang kita jadi kita kesaru gitu loh, antara itu legenda apa realita sih gitu loh. Jadi kepercayaan kita ya, atau dari tradisi itu ya, itu legenda atau emang begitu kan kita nggak tahu ya, apa itu emang realita, kenyataannya begitu. Recognizing the original one that is playing out in our life can heal it. Mengenal ya, luka original luka. Jadi original luka that is playing out, yang memainkan di dalam hidup kita, itu akan menyembuhkan. Jadi dan dia ini loh, tegak ya. Dan dia tegak. It is time to recognize the source of your limitation. Jadi ini waktunya, ini saatnya untuk mengenal sumber dari segala limit kita sendiri, segala yang membatasi diri kita. Did your grandparents live with a mindset of scarcity? Apakah kakek kita itu hidup dengan mindset yang menyedihkan gitu ya? Karena kan kenyataannya mereka sama kenyataan kita udah beda ya Bu gitu. Mereka hidup tahun berapa ya kan, kita hidup di tahun berapa. Did you inherit genes for heart disease? Apa kita tuh mewariskan sakit jantung? Were you a slave or a master in a past life? Apakah kita ini budak atau master di kehidupan masa lalu kita? This karmic legacy is ready and waiting to be seen, to be untangled and to be released. Jadi legacy, ikatan karmik ini sudah is ready ya, siap dan menunggu untuk dilihat, untuk untangled untuk diuraikan dan untuk dilepaskan. Honor the players and their stories. Jadi hormati pemain-pemainnya dan cerita-cerita mereka. Forgive everyone and everything. Jadi maafkan semua dan segalanya. Craft a new life course for yourself. Bentuk hidup baru yang sesuai dengan diri kamu sendiri. Nah, ini gambarnya dia dibungkam, ya kan? Dalam. Dan under the deck dari the shaman ini adalah, jadi alam bawah sadar kita juga tentang the completion. Pas kan? Ready to untangle, ready untuk siap untuk dilihat, diakui, diuraikan, dan dilepaskan. Completion itu ya, ini keren juga Cin. Gue kemarin udah baca sih, cuman takut lupa. Ini siklus natural yang terjadi di alam, siklus natural alam. Dari ini kalau di sini kan ular nih ya, ularnya gigit ekornya lagi. Ini juga kayak self deception juga sih. Jadi emang setiap orang emang akan mengalami itu, karena itu ya roda kehidupan itu sendiri. Seperti juga alam yang selalu mengalir mengikuti jalannya ya dan arusnya.
eh, bibit, tanaman, bunga, buah, dan kembali lagi jadi bibit ya. Begitu juga ini yang invitation ya gitu. Jadi ini completion suggests the fullness of the moment and the need to transform an old form into a new one. Jadi completion ini menyarankan untuk sama kayak ini. Live full in the moment. Live life to the fullest. Kurang lebih sama. Ya. And the need to transform. Jadi sudah saatnya untuk mentransform yang lama menjadi yang baru. Bentuk yang baru, ya. Bentuk yang lama menjadi bentuk yang baru. Dan undangannya adalah karena udah nggak ada lagi grow dan benefit dari dengan menggantungkan diri terhadap yang lama. Bentuk yang lama itu udah nggak ada pertumbuhan dan perkembangan, bahkan benefitnya tuh udah nggak ada gitu. Terus ngapain kita muter di situ-situ aja gitu kan. In regard to relationship, it is time to honor what has been and find a new form for the future. Jadi kalau untuk di relationship itu adalah waktunya untuk menghormati dan menghargai apapun yang sudah terjadi dan mencari bentuk baru di masa depan, untuk di kemudian hari. Kalau untuk di pekerjaan ya, the completion itu adalah saatnya untuk harvest, menuai. Completion is time for celebration. Jadi kita harus merayakan karena sudah komplit gitu. It is the end of summer when the fruit is ripe. Memang sudah waktunya. Jadi memang sudah dirayakan completion itu. Sesuatu yang sudah berakhir itu harus dirayakan. Layaknya akhir tahun baru. Oke, tarot. Leo, kartu lo, ya kan? Apa yang Leo harus tahu yang terbaik di bulan Agustus untuk Leo? Apa yang harus Leo tahu yang terbaik di bulan Agustus untuk Leo? Kok Agustus? Di bulan September untuk Leo. Kok jadi Agustus ya? Karena kan Leo di Agustus ya. Oke. Apa yang terbaik untuk Leo di bulan September? Apa yang Leo harus tahu yang terbaik untuk Leo di bulan September? Kalau kalian tertarik untuk personal reading atau bahkan untuk consultation one-on-one, atau untuk bantu kalian baca berchart kalian, atau bahkan synapstry, yaitu compatibility antara kalian dan pasangan kalian, boleh kontak gue di box description, gue juga ada ya. Bagaimana kontak gue? Apa yang Leo harus tahu yang terbaik di bulan September untuk Leo? Oke. That's the best though. Tantangannya Five Cups, fondasi, The Sun, yang baru saja lewat, Seven of Cups, fokus, intention, dan tindakan yang diperlukan. Kok Nine of Swords sih? Fokus dan intention karena di situ. Oke. Near future, Queen of Swords, energi Libra.
ini energi kamu, alam bawah sadar ya. Di baliknya ada King of Cups, Three of Swords. Full Moon in Pisces ya. Full Moon in Pisces buat kalian itu ada di rumah ke-8. Shared finance, partners resources, sex, intimacy, merging, bahkan occult. Hal-hal yang beyond our knowledge gitu. Hal-hal yang kita di luar kesanggupan kita untuk mengerti. Occult, misteri, investigation. Ada ending di situ memang. Ada ending di situ. Karena full moon in Pisces kan. Full moon itu artinya ending, dan itu juga tentang alam bawah sadar kita, tentang karma, healing. Disitulah letaknya. Situasi kalian sekarang adalah Two of Cups in reverse. Mungkin kalian baru putus, mungkin kalian baru cerai. Tantangannya adalah merayakannya. Challenge-nya adalah gila ya. Merayakan sesuatu yang sudah berakhir tuh kadang-kadang agak gimana ya. Tapi begitulah yang dikatakan oleh the completion ya. Hah? Tantangannya adalah ya enggak, ini kan bisa juga merayakannya, atau ini juga bisa gosip ya, karena kalian sudah hubungan kalian sudah berakhir, atau ini juga bisa untuk beberapa dari kamu mungkin artinya ya, reuni, rekonsiliasi dengan pihak ketiga mungkin. Fondasinya adalah distant past, karena ada kebahagiaan, ada kebenaran, ada terang, ada ini Virgo season ya. Ada kesempatan baru mungkin membuat kalian bersinar, membuat kalian happy karena melihat ada potensial baru. Karena Virgo sekarang kan Virgo season ya. Jadi mungkin kalian terinspirasi untuk new project, new business, new income, new prospect. Yang baru saja lewat adalah Seven of Cups, ilusi dan opsi, pilihan-pilihan ya. Illusions itu energi Pisces juga, energi Pisces. Self sabotage, fokus dan intention kalian parno, kalian galau segalau-galaunya sampai kalian udah hampir sakit jiwa. Maaf, bercanda ya Bo. Near future yang akan terjadi adalah the Queen of Swords. Ini mungkin juga Aquarius, Gemini, atau Libra. Buat gue personally, Queen Swords itu adalah Libra. Buat kalian, Libra itu ada di home kalau nggak salah ya. Nggak deh, komunikasi. Exactly, it's all about communication, komunikasi. Dan the Queen of Swords itu dia tidak segan-segannya untuk nge-cut everything that is not real, yang segala sesuatu yang memang tidak nyata, yang nggak benar ya, dan yang sudah tidak sejalan dengan dia ya. Segala sesuatu dia berani nge-cut itu gitu.
namanya juga pedang ya. Ini energi kalian sendiri, dan itu ada cinta yang walaupun sudah berakhir. Kita klarifikasi, Bo. Kita klarifikasi Two of Cups. Ini keluarin dulu. Two of Cups kebalik. Klarifikasi dong. Maksudnya apa? Lovers. Oke. Pilihan. Oke. Maka ini third party. Pihak ketiga. Oke, got it. Page of Pentacles. Three of Pentacles. The Hangman. Energinya Pisces atau stuck. Iya, tapi tetap itu energi Pisces yang sudah ending, ya kan? Ending karma yang bikin kita stuck dan hanging. Ya, ini energi Gemini. Di antara network kalian, by the way, ya, pertemanan, teknologi, ya, mungkin melalui dating app, ya kan. Bahkan TikTok mungkin hari gini, ya kan, zamannya TikTok. Ya, kalian ingin mempelajari lebih lanjut dan siap untuk kolaborasi sebelum kalian menentukan pilihan kalian. Wow, kebanyakan opsi ya, Bo. Alam bawah sadarnya adalah Pisces dan Libra. Page of Cups, the Empress, and the World. Karma yang sudah harus berakhir, karena keadilan memang harus ditegakkan. Di sini ada permintaan maaf atau pernyataan cinta, ya kan, memulai sesuatu, cinta yang baru, atau ada yang berurusan dengan seorang anak Pisces dan seorang ibu atau pihak ketiga mistress. Ini yang jelas energi Taurus atau Libra, dan di situ ada akhir, ya, yang mana kalian terinspirasi untuk memulai sesuatu yang baru dan bahkan terinspirasi untuk visi-visi ke depannya dengan mengakhiri segalanya maksudnya yang memang sudah harus, yang karmanya harus berakhir, ya. Ending ini, ya, justice ini, keadilan ini harus ditegakkan. Oke. Ini energi Pisces. Di seks, shared finance dan partners resources. Libra di communication, ya, bagaimana kalian berpersepsi dan berkomunikasi. Ini juga energi Pisces. Kepolosan atau childlike spirit. Jadi yang selalu melihat dari kacamata seorang anak, ya, dari memandang segala sesuatunya dengan penuh wonder dan awe. Keingin tahuan, gitu, ingin belajar. The Empress energi Libra atau Taurus. Ini tentang status kalian, reputasi, ya, reputasi juga long term goal, karir. The Empress ini energi Taurus, dan of course tentang komunikasi juga.
Dan ini energinya Aquarius di relationship kalian. Oke. Entah itu friendship, entah itu business partnership, entah itu marriage yang ending. Oke. Gue mau klarifikasi Three of Cups sebagai challenge. Energi Aquarius di relationship kalian ya. Ten of Wands relokasi, Five of Wands kompetisi, The Empress karena ada yang berebut, ada kompetisi di sini, ya kan? Ini relokasi atau ini juga mendekatkan diri. Nggak tahu kenapa gue kali ini bacanya sebagai mendekatkan diri untuk berkompetisi. Dan ini komunikasi, teknologi, harapan-harapan. Ini orang ketiga, nomor 3 kan orang ketiga. Gue pengen klarifikasi, ini nggak usah. Gue pengen klarifikasi ini. Nine of Swords, Five of Pentacles kebalik, Ace of Wands bagus, High Priestess Pisces. Balik lagi lo masih doi. Pihak ketiga lagi si Mistress Libra atau Taurus. Oke. Apa yang membuat kalian galau? Karena klarifikasi dari Nine of Swords yang bikin kalian sakit itu adalah kalian baru saja recovery dari kehilangan, entah itu materi, entah itu kesepian, dan kalian akan memulai sesuatu yang baru yang membuat hidup kalian menjadi lebih hidup, ya. Live to the fullest. Dan High Priestess tetap, ya. Energinya High Priestess Pisces, yang sesuatu yang sudah berakhir. Karena sudah berakhir, kalian ingin menghidupkan yang sudah berakhir, dan kalian ingin menghidupkan yang selama ini silence. Kalian ingin mengungkapkan yang selama ini kalian rahasiakan. Dan mungkin itu tentang orang ketiga. Kita lihat the Queen of Swords. Klarifikasi Queen of Swords. Seven of Pentacles kebalik. The Hangman Pisces lagi. Dan Justice Libra. Nine of Cups, wish fulfillment, happiness. Queen of Swords itu sudah tidak mau lagi menunggu, dan dia sudah selesai dengan observasi tentang segala macam investmentnya, entah itu waktu, uang, energi, fokus. Nah, dia baru keluar dari itu. Sudah cukup, ya. Dia masih stuck tapi, atau sesuatu itu sudah ending, sudah kelar, dan sesuatu, karena itu adalah karma. Oke. Bisa sih bilang karma,
atau juga bisa tentang clandestine relationship, atau clandestine itu maksudnya terselubung, tersembunyi ya. Karena harus ada keadilan dan keseimbangan di situ. Dan itu menyangkut tentang kebahagiaan. Oke, udah segitu aja ya. Makasih semuanya yang udah nonton, semoga membantu ya. Dah. Jangan lupa thumbsnya.